Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada dan jamaah pengajian An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dengan Hendra Tuko dan Gus Hai dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai, yang dalam hal ini masih dipandu oleh narasumber kita Gus Haitami atau Gus Hai. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Desa Kenanga atau Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pinggir kali tempe. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih akan membahas, melanjutkan episode yang ke-7 kemarin. Kita masih membicarakan soal pernikahan yang insya Allah nanti akan dilengkapi juga dengan sesi tanya jawab. Oke, baik para pemirsa dimanapun Anda berada serta jamaah pengajian An-Nahdiyah di studio, kita mulai saja. Narasumber akan menyampaikan pengantarnya. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah, wabil khusus sahibul markas, markas acara ngopi ini, markas yang pertama, yaitu Bapak Ade Tiar beserta keluarga. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Kemarin Rabu yang kemarin terpaksa libur karena Allah berkehendak lain, mau berangkat hujan, membawa roda 6, saya mau rodanya 6. Saya bingung parkirnya di mana, di sini kan sempit gitu ya. Terus yang kedua memang saya juga lagi meriang ya, segitu lagi flu berat, pilek ya. Nah, sedang dicintai oleh Allah ya, dikasih penyakit ya cukup lama ya, 2 pekan saya sakit ya. Iya, kita kadang-kadang kalau lagi sehat berzikir susah ya. Tapi kalau lagi sakit biasanya yang lupa jadi ingat kepada Allah gitu. Jadi kita positif aja sama Allah ya, betul nggak? Ya, gitu. Jadi tapi alhamdulillah pada malam hari ini atas iradah Allah, atas kuasa Allah, kita dipertemukan kembali bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini ya ini membawa berkah ya. Ya, ya. Ana al-jama'atu rahmatun ya. Dan sebagai mukadimah kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat yang tadi saya bacakan di mukadimah. Saya lupa ini kalau nggak salah surat Al-Mujadalah ya. Ya apa? Tadi saya bacakan bahwa yarfa'illahu allazina amanu, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Itu yang pertama, yang beriman ya. Wallazina utul ilma darajat. Yang kedua yang akan diangkat derajatnya oleh Allah setelah dia beriman dan dia juga menuntut ilmu. Nah itu ya.
itulah ketinggian ilmu. Jadi orang yang beriman dan juga berilmu, ya ini akan diangkat derajatnya ya lebih tinggi beberapa tingkat daripada orang yang bodoh gitu ya. Karena di dalam usul fikih itu ada namanya ijtihad. Ini bukan golongan kita ya. Golongan tertinggi seperti kelas Imam Syafi'i itu ya. Itu kan mujtahid itu ya. Yang merumuskan hukum-hukum Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Dulu kan nggak ada ilmu fikih, nggak ada. Nggak ada usul fikih. Umul fikih itu kita fikih yang sekarang dari bab toharo, sholat, puasa dan sebagainya. Itu kan dirumuskan oleh 4 mazhab. Gitu ya. Dulu yang adanya syariat Islam aja gitu. Oh sekarang udah enak. Tafsir macam-macam ya. Hadis macam-macam. Hadis itu siapa yang merumuskan? Ternyata Imam Bukhari ya, malah ada kutubus sitah itu kan ada 6 imam hadis ya. Luar biasa itu. Dulu susah itu. Hadis masih berserakan, betul nggak? Itu baru abad ketiga kalau nggak salah. Baru ditulis itu oleh Syekh Az-Zuhri itu, baru ditulis itu hadis. Itu pun belum nggak kayak sekarang perbab asal ditulis saja kan ya. Masih makhluk bercampuran. Jadi kita sangat bersyukur. Bersyukur dengan ulama-ulama terdahulu. Betul nggak? Betul. Tanpa ulama-ulama terdahulu kita banyak sekali kesulitan. Mana bisa kita merumuskan ayat-ayat hukum itu dari ayat Quran dan hadis. Kita bacanya aja masih belatat-beletot. Apalagi memahaminya, betul nggak? Seperti contohnya Imam Syafi'i merumuskan seluruh ibadah itu harus dengan niat. Betul nggak? Nah, tanpa niat tidak sah. Tapi gurunya Imam Abu Hanifah, niat itu sunnah ya. Nggak niat tetap sah, cuman nggak dapat pahala. Tapi substansinya sama aja ya, ibadah nggak ada pahala. Tapi Imam Syafi'i bukan tidak dapat pahala, pahala tidak sah. Itu dari mana dalilnya? Imam Syafi'i mengerahkan ijtihad itu kan Aryam Bajulusi, mengerahkan seluruh kemampuan intelektualnya. Ya, karena Imam Syafi'i itu dari kecil sudah dari umur 6 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya, Pak Guru juga udah hafal 30 juz. Ya, juz melon, juz nangka, juz alpukat itu kesukaan saya. Macam-macam ya. Itu. Bayangkan, ahli sastra Arab Imam Syafi'i itu. Ya. Hafal ribuan hadis. Sudah sangat menguasai berbagai ilmu, belum macam-macam ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengistinbatkan hukum-hukum, merumuskan bahwa niat itu hukumnya wajib dalam ibadah, itu dia mengerahkan semua kemampuan keilmuannya, intelektualnya itu. Dia peras itu dari berbagai ayat Quran dan hadis. Betul nggak? Terutama hadis inamal a'malu binniyat. Bahwa sungguhnya amal perbuatan itu sangat tergantung dengan nih. Tapi di situ kan nggak ada keputusan hukum. Apa maksudnya itu? Itu siapa itu yang merumuskan, yang mengambil kesimpulan? Lah Imam Syafi'i di antaranya. Makalah dia mensyaratkan bahwa semua ibadah itu harus pakai nih. Sholat ibadah harus dengan niat. Puasa ibadah harus dengan niat. Haji ibadah dengan niat. Wudu ibadah dengan niat. Dengan niat tidak sah. Lah kalau kita tinggal buka doang. Rukun sholat ada berapa? Rukun haji ada berapa? Rukun umrah ada berapa? Rukun puasa, betul nggak? Itu semuanya merumuskan mazhab 4. Makanya mereka kelas yang tertinggi itu. Namanya mujtahid mutlak. Ya, ada lagi yang berijtihad. Seperti Imam Nawawi, itu pengikut Imam Syafi'i, ya, Imam Rafi'i. Tapi kan yang namanya ijtihad fil mazhab. Ijtihadnya tidak keluar dari mazhab 4, betul nggak ya? Begitu. Ya, nah, jadi bukan mutlak. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang namanya ittiba, mengikut, muttabi. Ittiba ini artinya orang yang beribadah kepada Allah tapi tahu dasar ilmunya. Itu mulia di hadapan Allah. Apalagi ijtihad ya, seperti tadi kita nggak nyampe dan nggak bisa. Karena syaratnya terlalu banyak gitu. Ya, ittiba lah, paling tidak tuh ittiba, ngikut. Kamu kenapa sholat? Karena sholat wajib, ya kan? Wajib syaratnya apa? Syaratnya gini. Dari mana kamu tahu? Ya dari Ustadz ngopi. Berarti kan ada sandaran. Betul nggak ya? Betul ya? Dari Ki Haji Muhammad Yusuf misalnya. Dari Syekh Ali Jabir gitu kan misalnya. Jadi ada sanadnya gitu. Betul ya? Jadi gurunya jelas ada sanadnya. Dari mana? Dari Al-Ustadz Haji Asmuni Al-Haytami NK.
Pengasuh pondok pesantren Darul Amanah, jangan pengasuh dah terlalu tinggi, merbot. Merbot santri Darul Amanah. Iya. Ya marbot saya. Iya karena saya kita jangan terlalu tinggi, takutnya saya riak gitu. Lah, Ustaz Haitami gurunya siapa? Kayak Syukron Ma'mun, profesor, kan jelas itu. Kayak Syukron gurunya siapa? Bapaknya kayak Ma'mun. Siapa lagi? Di Gontor, kayak Jarkasi, jelas kan? Lah ini gurunya kagak jelas, cuma belajar sama saya Muhammad WhatsApp. Udah nyalain ustaz di kampung. Allahu Akbar, semuanya bid'ah ahli neraka. Nah kalau kamu baca tuh kemarin ada kan di video saya itu udah beredar ya tentang ngaji aswaja ya Ahlussunnah wal Jamaah, itu kan saya bahas itu tentang bid'ah itu. Cuman deh dibuka yang belum buka itu, jangan buka kain bini doang. Buka tuh ngaji kalau nggak bisa ribuk ya paling tidak di YouTube tapi gurunya jelas, betul nggak ya? Ini gurunya cuman ngajinya ngaji pesantren kilat, bin gludug, bin petir. Iya, benar itu yang diramal oleh Gus Dur. Nanti suatu saat akan muncul ustadz-ustadz yang nggak pernah di pesantren dipanggil ustadz, artis dipanggil ustadz, kiai lagi. Allahu Akbar. Terlalu mudah, betul nggak ya? Tapi terserahlah, emang semuanya punya pengikut sih. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi itiba itu mulia. Mustahil mah kita nggak mungkin kalau ijtihad mah ya. Iya, yang melahirkan hukum-hukum ya. Itu Imam Syafi'i punya rumusan sendiri usul fikih. Thariqah barna thariqain namanya itu. Zaman Imam Moderat ya. Imam Hanafi itu punya thariqah sendiri, dia biasa yang dinamakan kias pakainya dia ya, makanya disebut dia imam modern, apa mazhab yang rada modern, modernis, karena banyak menggunakan kias akal gitu, karena hadis ketika itu jauh, Irak kan tinggal di Irak dia jauh ya, jadi daripada saya hadis ini saya ragu sahih atau tidak gitu, lebih baik saya pakai akal sehat saya gitu. Imam Malik itu gurunya langsung kepada gurunya langsung Imam Syafi'i, dia pernah ngaji langsung kitab Al-Muwatta. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak ngaji langsung, tapi kepada muridnya. Ya seperti Abu Ishaq gitu ya. Itu ada murid-muridnya, karena Imam Syafi'i lahir pas Imam Abu Hanifah setelah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah itu meninggal dunia 1150 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i baru lahir tahun itu. Jadi nggak ketemu. Iya. Jadi Imam Syafi'i belajarnya dengan murid-murid besarnya Imam atau Abu Hanifah di Irak. Jadi Imam Syafi'i itu kenal pintar karena dia hijrah. Belajar di Mekah cukup lama, sampai dia dari kecil sampai dia remaja, kemudian belajar ke Madinah, pengen ketemu Imam Malik. Ya, ketika itu Imam Malik itu terkenal kitab hadisnya namanya Al-Muwatta, artinya yang disepakati. Nah, gitu kan? Yang disepakati. Itu dinamakanlah kitab Muwatta atau itu. Imam Syafi'i sudah hafal itu ribuan hadis di Al-Muwatta. Cuma dia pengen belajar langsung. Ya, pengen talaki dengan gurunya langsung, yaitu Imam. Itu pun ketemu Imam Malik nggak susah Imam Syafi'i, karena Imam Malik dianggapnya bocah. Mau ngapain masih remaja ketemu syekh yang sudah luar biasa? Ya kan? Imam Malik kan ngajarnya di Masjid Madinah, masjidnya Rasulullah kan ya ketika itu. Yang dimana muridnya juga pakai udang-udang semua, banyak dari berbagai negara. Tapi ternyata Imam Syafi'i sudah hafal, begitu dites ya hafal semua. Akhirnya sering jadi asistennya Imam kalau lagi uzur ngajar kitab Al-Muwatta. Luar biasa ya. Nah, Imam Syafi'i ini pun melahirkan murid yang luar biasa, namanya Imam Hambal atau Abu Hanifah. Abu Hanifah ini namanya apa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini murid terbesarnya Imam, tapi berbeda dengan gurunya. Dia bangun mazhab sendiri namanya mazhab Hambali. Dia ini ahli hadis juga. Dia menghafal Al-Quran itu, menghafal hadis itu ribuan hadis, sampai umur 40 baru sempat kawin, dia baru sempat nikah itu. Nah, kita terlambat kawin karena nggak laku. Kada luar belum laku. Kalau Imam Hambali telat kawin itu karena sibuk menghafal hadis. Ya, kadang-kadang kita sibuk ngomongin orang, masya Allah. Nauzubillah min. Coba kalau kita, makanya laulal ulama, kalau bukan karena asilah ulama, ma'arabnal anbiya. Kita nggak akan tahu para nabi. Dari mana kita tahu? Betul nggak?
Dari mana kita tahu ajaran Rasulullah? Kalau bukan dari para ulama, emang kita langsung bisa kembali Quran hadis. Lo boro-boro kita menafsirkan, memahami Quran dan hadis, bacanya aja belepotan. Sombong bener ya. Makanya kenapa kita ngikut ulama? Karena mereka lah yang paling paham tentang agama, betul nggak? Mereka yang paling paham tentang Quran dan hadis, betul nggak? Nah, makanya al ulama warasatul, ulama itu pewarisnya Nabi. Apa yang diwariskan? Emas dan perak? Bukan. Tapi perjuangan dakwah Islamiyah. Jadi dakwah Islamiyah ini di zaman Nabi, Rasulullah wafat terus harus berproses. Dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin. Para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in. Ini pengikut sahabat. Diikuti oleh tabi'in. Tabi'in ini pengikut tabi'in, pengikut tabi'in. Terus sampai ke kita. Nah, kita imun pun juga udah beratus-ratus tahun, udah 1400, 1000 berapa abad baru nyampe ke Pulau Jawa Islam, itu enggak? Nah, ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Yaman. Nah, alhamdulillah yang masuk ke negeri kita ini kebetulan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba yang maksudnya Haji Imam Malik, Allahu Akbar, begini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak aneh sih kalau di Maroko memang udah mazhabnya begitu. Kalau Imam Syafi'i kan begini. Betul nggak? Ya di Mekah ya banyak yang begini, ada begini. Tergantung mazhabnya masing. Tapi kan ini bukan wajib, bukan rukun sholat. Yang diperdebatkan, hanya orang bodoh yang perdebatkan. Ya kan? Paham ya? Jadi kebetulan yang masuk ke Indonesia itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Yang akidahnya bersandar kepada paham Asy'ari, ya kan? Iya. Kepada Al-Maturidi, ya kan ya? Fikihnya kepada 4 mazhab atau salah satu dari 4 mazhab, khususnya kepada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kan di Indonesia rata-rata lihat kalau ibadahnya, tata caranya siapa? Syafi'i. Di Masjid Istiqlal pun yang sekarang megahnya luar biasa, spektakuler. Nanti bisa kita sholat di sana sekali-kali bareng. Yang direnovasi oleh pemerintah sekarang. Nah, itu juga pakai mazhab Syafi'i tata caranya. Makanya jangan lihat seorang imam internasional, imam Mekah, siapa? Abdurrahman As-Sudais. Dia itu pengikut Imam Hambal, imam resmi yang di Mekah di Saudi. Tapi beliau karena beliau doktor, orang pintar, ketika sholat di Istiqlal, ngimami sholat Jumat, begitu baca Fatihah, Fatihahnya zahir. Kalau di sana kan enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillahnya zahar. Berarti pakai Imam Syafi'i. Aja tahu Indonesia negeri Imam Syafi'i. Makanya bismillahnya dijaharkan. Orang semakin pintar tuh semakin moderat. Tapi orang yang ilmunya mentah sombong. Iya, gua mah di mana kayak yang penting gua gogah pakai kunut. Gua mah di mana kayak pokoknya gua mah nggak mau baca bismillah, Fatihah karena bukan bagian dari ayat Fatihah. Wah, itu. Abdurrahman Sudah itu doktor dari Universitas Ummul Qura Mekah. Ya dah. Nah, orang semakin pintar semakin moderat, betul ya? Itu. Dan kita tasawufnya berpegang teguh kepada Imam Ghazali dan Al-Junaidi. Ya, itu berkah dari Allah. Ya, makanya Islam di Indonesia ini nggak keras, betul nggak ya? Nah, kalau keras itu pasti mungkin nggak tahu dari mana datangnya ya. Itu. Keras sama tegas beda loh ya. Keras sama tegas beda ya. Nah, tegas misalnya dalam berdakwah itu perlu. Nah, inilah saudara sekalian. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sudah wafat, siapa yang melupakan Imam Syafi'i? Betul nggak? Siapa yang melupakan Imam Syafi'i? Siapa yang melupakan mazhab 4? Betul nggak? Susah orang melupakan. Syekh Nawawi Banten. Ya, yang dikuburkan di Malah di Mekah. Udah berapa ratus lama dia meninggal, ratusan tahun mungkin. Tapi kitabnya Masya Allah, betul ya? Dari barat sampai timur kitabnya dipakai di seluruh pesantren itu. Allahu Akbar. Itulah Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Makanya kita di sini lagi menghilangkan kebodohan kita sedikit-sedikit ya, supaya kita menjadi ittiba, mengikut ibadah tapi ada dasarnya, ada
Jangan yang ketiga yang dibenci al-mazmumun fiddin, yaitu ada taklid. Taklid itu artinya ibadah tapi nggak tahu dasar, ikut-ikutan. Ya kalau diikutin benar, kalau diikutin salah, kan nyungsep kita. Nah inilah saudara sekalian. Ini aja sebagai mukadimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, serta jamaah An-Nahdiyah, jamaah ngopi bareng, ngopi sama Kiai di studio. Demikian tadi sekilas pengantar yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Banyak kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Ini terkait dengan pengetahuan ilmu yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan terus belajar mengikis kebodohan-kebodohan kita yang insya Allah akan kita gantikan dengan pengetahuan menjadi Islam yang rahmatanil alamin, Islam taklid. Baik jamaah An-Nahdiyah dimanapun Anda berada, serta jamaah ngopi bareng, sambil kita ngopi, sambil santai, kami akan buka sesi tanya jawab. Dimulai dari penanya yang pertama, silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak Rio ya, Bapak Rio. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya kenalin dulu orang baru. Nama saya Rio. Dari Tinggal di komplek ini juga. Aslinya tinggalnya di Kemanggisan. Di sini baru. Dekat Cipadu. Insya Allah kalau lagi musimnya ada yang jual. Kalau lagi musimnya ada yang jual. Ya silakan. Ya. Ini Gus ada pertanyaan. Apa hukumnya kita menikah? Hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam syariat Islam. Mohon pencerahannya Gus. Emang dulu waktu nikah nggak tahu hukumnya? Hukumnya belum sampai ke situ. Oh belum sampai. Nah, Tapi Kemanggisan sampai ya? sampai roblongnya nyampe. Siap. Pak Rio, ya ini dari Kemanggisan sekarang menjadi warga Kelurahan Gondrong ya. Ini Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Jadi muhajirin ini, pendatang. Mudah-mudahan tinggal di sini menjadi munzalan mubarokan ya, membawa berkah. Karena tempat itu ada yang membawa berkah, ada yang tidak membawa berkah ya. Kalau membawa berkah itu membawa manfaat gitu ya. Mantan tukang manggis. Oh gitu ya, istrinya juga jadi soleha, anak-anak jadi anak soleh-soleh. Itu berarti kuat ibadah. Itu namanya tempat ini, bumi ini membawa berkampung ini ya, insya Allah. Yang penting carilah tempat yang tidak jauh dari masjid, dari musola, dari ulama, betul nggak ya? Dari majelis, sehingga kita ya, mudah-mudahan setelah ngaji ngopi ini rajin. Masalah hukum nikah itu sebetulnya kalau secara umum berdasarkan keterangan hadis-hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati, gitu ya. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunatku. Sunnahnya Rasul, tuntunannya Rasul, ya kan ya. Jadi kalau orang yang tidak mau menikah tanpa uzur syara, berarti tidak cinta kepada Rasul, karena dia tidak mau mengikuti sunnah Nah itu. Jadi secara umum asal pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu. Bahkan bukan hanya sunnah Rasul, tapi sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Dan kita lihat dari mulai Nabi Adam nikah nggak? Adam aja nikah, cuman Adam nikahnya di sorga ya. Kadang-kadang kita nikah di samping, nikahnya di pinggir empang ya susah, nikahnya di bawah pohon bambu, repot kalau begitu ya. Bukan nikah kalau itu namanya iya, tanpa saksi, tanpa wali, tanpa ijab kabul. Ya kita udah bahas kemarin tuh ya. Iya itu. Nah kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Atihami yang menulis kitab Qurratul Uyun, mensyarah matannya yang ditulis oleh Ibnu Yamun. Summa anan nikaha ta'tarihil ahkamul khamsah. Beliau di sini menjelaskan bahwa hukum nikah itu bisa ditinjau dari 5 aspek. Ibaratnya dari tinjauan fikih gitu ya. Itu bahwa pernikahan bisa juga dilihat dari 5 aspek hukum syariah gitu ya. Yang pertama, di sini dikatakan yakunu wajiban. Yang pertama hukumnya bisa wajib tuh nikah. Ya.
Berarti ini pencerahan baru ya. Taunya sunnah aja. Ternyata nikah itu bisa juga wajib. Tergantung ilatnya. Tergantung sababiahnya. Karena dalam usul fikih itu ada sebuah kaidah, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu yaduru bisa berubah ma'al illah karena adanya ilat. Ilatnya berubah, hukum jadi berubah. Sebabnya berubah, hukum jadi berubah. Itu kan begitu ya. Wujudan aw adaman, bisa ada tuh hukum, bisa enggak. Sholat 5 waktu, bukan sunnah ya. Sholat 5 waktu wajib berdiri alal qiyam bagi yang mampu. Tapi karena ilatnya berubah, tidak mampu, sakit. Nah, stroke misalnya. Ya, nggak usah stroke lah, keberatan ya. Sakit pinggang. Asam uratnya lagi pasaran, ya encok. Ya kalau orang miskin pakai seleo. Ya gitu ya. Betul nggak ya? Boleh nggak duduk? Nih segini, boleh nggak nih? Boleh. Usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblah dan lillahi ta'ala. Allah. Begini ya. Jangan begini, mau azan. Allahu Akbar. Ya dah? Boleh nggak nih sholat begini? Ruku, Allahu Akbar. Itidal, subhanallah man hamidah. Sujud agak ke bawahan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, gini ya. Nah, duduk di antara sujud. Ya. Pilih warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, wafin. Sujud lagi, gitu. Bangun lagi rakaat kedua. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Waktu saya sakit diimpus, tetap sholat. Saya takut mati dalam tidak sholat. Iya. Nggak bisa wudhu, ya tayamum. Tayamum ini kan solusi, betul nggak ya? Ini kagak, nggak bisa wudhu, tayamum, kagak bisa. Lalu ngapain itu bertahun-tahun jadi masa nggak mau belajar, betul nggak ya? Belajar. Jadi orang muslim kok nggak mau belajar Islam tuh gimana? Ya kan? Tayamum, boleh, betul nggak ya? Tayamum, meriang. Habis hubungan badan meriang, kagak mandi. Mandi nggak bisa, Pausan, nggak boleh dan takut sakit. Lah, ya tayamum kan boleh. Tayamum itu pengganti wudhu dan iya. Karena saking bodohnya nggak pernah ke pengajian, nggak pernah dekat dengan ustadz. Jaga gulingan di halaman mana telanjang. Iya, jangan mandi debu. Nggak ada, yang ada juga mandi madu, Elvi Sukaisi. Yang ada juga mandi kembang, Caca Handika. Nggak ada mandi debu mah di dangdut juga, betul nggak ya? Kan PA itu. Makanya tadi saya bilang, kalau mujtahid kita nggak bisa, paling tidak itibah, ibadatut ada dasar hukumnya, betul nggak? Oke dah, kita nggak bisa baca kitab, tapi kan kita punya guru. Iya, saya dalilnya dari Ustadz Tuko, ya kan? Ya, kan begitu. Masya Allah. Kan jadi ada sanadnya, Ustadz Tuko, gurunya siapa, kan begitu, kan orang percaya. Betul nggak, Pak Guru? Betul. Nah itu. Ya. Islam udah tua bangka kagak punya guru. Jadi orang muslim, Masya Allah. Tapi bagaimana mempertanggungjawabannya di akhirat itu, betul ya? Itu. Jadi tergantung ilatnya. Dasar hukumnya kan sunnah Rasul ya. Nah, tapi nikah itu bisa wajib hukum. Ya, Pak Rio di Janeiro, Brasil. Ya. Jadi hukumnya, kenal aja itu tadi. Masya Allah, kan saya sekolah. Aduh, biar begini juga pernah makan bangku sekolah. Ya dulu yang namanya kota-kota terkenal saya hafal semua dulu. Iya. Sekarang mau nggak mikirin semen mulu lagi bangun pesantren. Lupa, pada terbang. Aduh. Nggak sempat mikirin begitu tuh. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram malah nikah itu. Jadi tergantung ilatnya berubah, jadi hukumnya berubah gitu loh. Al hukmu yaduru mal ilah wujudan au adama. Itu menurut usul fikih yang dirumuskan oleh para ahli fikih. Siapa itu yang kena hukum wajib nikah itu? Wazalika fi haqqi man qadara alaihi. Itu kena hukum nikah bagi orang yang mampu alaihi ala nikah. Dia mampu.
Wah, syahwat, badan sehat, duit ada, betul ya? Ya kan kita bahas kemarin itu. Orang yang punya urusan kemudahan untuk menikah harus nikah, betul nggak ya? Ya kalau enggak itu temannya kan begitu waktu episode yang sebelumnya itu, temannya setan. Nah, pihak man qadara alai, ya soal calon mah itu tergantung keberanian kita, betul nggak ya? Terlalu banyak perempuan di muka bumi ini, ya. Malah masih banyak yang nganggur. Janda juga banyak banget yang nganggur, antri. Apalagi zaman COVID-19 begini. Iya, man qadara alaihi, barang siapa yang wajib nikah, barang siapa yang mampu melaksanakan nikah, wajib dia. Tapi ada terusannya, wa khofa zina, kalau tidak nikah dia takut terjerumusan ke dalam perzina. Ah, itu menjadi wajib tuh. Mampu, ya biaya nikah bisa dilaksanakan, ya tak? Minimal acara akad nikah lah, apalagi kalau sampai walimah resepsi ya, undang keluarga besar ya, itu ada bahasan khusus nanti itu wajib hukumnya. Dan kalau kagak nikah bisa berbuat zina, khawatir itu, apalagi nyerempet gambar-gambar porno. Iya, matanya, waduh, kalau ngelihat perempuan terang tapi ngelihat Quran rada remeng-remeng. Yang begini kan bahaya ini, betul nggak ya? Bahaya. Nah, orang yang model begini, dia mampu melaksanakan pernikahan dan kemudian juga dia khawatir kalau tidak nikah itu berbuat maksiat, apalagi berzina, hukumnya wajib nikah. Paham, Pak Rio? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu wayakunu manduban. Hukumnya mandub itu sunnah ya. Sunnah hukumnya. Artinya sunnah apa? Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat bini, tidak dapat apa-apa. Ya, tidak berdosa. Namanya juga hukum sunnah, ya nadab atau mandub. Nah, kalau isim maf'ulnya. Wazalika pihak man roja nasal. Ini disunahkan bagi orang yang mengharapkan punya keturunan. Loh kan orang nikah nggak pengen punya keturunan, ngapain nikah? Ya dah? Kita rata-rata nikah pengen punya keturunan supaya ada yang ngurus di masa tua kita, betul nggak ya? Kita sakit ada yang ngurus, kita meninggal dunia ada yang ngurus, betul nggak ya? Iya, kan sedih banget itu kayak kemarin kita bahas. Sejelek-jeleknya mayit orang yang meninggal dunia dalam keadaan bujang, nggak ada yang nangisin, nggak punya anak, betul nggak? Tetangga mau boro-boro sempat nangis. Iya, nggak ada yang ngurus kuburannya, nggak ada yang ziarahin, nggak ada yang doain, pada sholat, betul ya? Orang lain biar saudara juga kalau ingat, betul ya? Nah itulah ruginya kalau tidak nikah. Nah jadi orang yang menikah pengen punya keturunan itu hukumnya sunnah. Nah itu. Tapi di sini dikatakan walam yakhafi zina bitarkihi. Walaupun dia tidak khawatir terjerumus perzinahan andai kata dia tidak nikah. Kalau tadi kan beda. Yang wajib takut terjerumus perzinahan. Kalau ini memang enggak takut. Enggak takut. Dia imannya kuat, makanya hukumnya sunnah. Nah, cuman dia pengen punya keturunan gitu ya. Paham ya sampai situ ya? Terus warogiba fihi amla. Dan walaupun apakah dia itu dalam pernikahan itu membuat dia senang atau tidak, tetap hukumnya sunnah. Ya kan orang macam-macam. Ada dengan pernikahan itu dia mau kayaknya senang, tentram, ya samawa, betul nggak ya? Iya, tapi ada juga yang tidak gitu. Itu tetap nggak merubah hukum kalau masalah itu. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibah. Meskipun dengan nikah itu kesibukannya dia mencari nafkah sampai melupakan meninggalkan ibadah sunnah, itu nggak apa-apa. Kalau ada wajib nggak boleh kan ya. Sholat 5 waktu ditinggal gara nikah ya haram. Gara sebab nikah sehingga dia melalaikan ibadah sunnah, itu nggak merubah hukum, tetap hukumnya sunnah. Paham ya? Nah, jadi ini begini hukumnya sunnah. Nah, dia pengen nikah itu pengen punya keturunan, meskipun dia tidak takut terjerumus ke dalam berzina. Ya, meskipun dia bahagia atau tidak dalam pernikahan itu, tapi kita didoainnya kan supaya bahagia kan. Nah, meskipun dia meninggalkan ibadah sunnah.
hukumnya tetap sunnah atau man. Yang ketiga, wa yakunu makruhan, hukumnya makruh. Nikah makruh. Kalau makruh itu artinya apa? Benci. Ditinggalkan dapat pahala. Ya kan ya? Dikerjakan dibenci, tidak disukai oleh Allah. Nah, masih demen banget ngerjain makruh. Iya. No, bos markas. Mana? Itu mah udah terperdaya itu mah. Iya. Qala Bang Jai, lebih baik ngerokok walaupun tidak makan. Saya suruh istighbar 3 kali. Coba kalau ngerokok kagak makan kagak. Kan bahaya anak bininya itu. Iya, dia mah bisa. Kalau anak bininya emang ngerokok, betul nggak ya? Ada intermezzo Bang Jai. Wa yakunu makruhan, dan yang ketiga hukum nikah itu hukumnya bagi siapa? Wazalika fi hakiman pihi la rogbata lahu pihi. Orang yang nikah tapi tidak mendapat kebahagiaan, berantem mulu siang malam. Itu enggak ya? Tetangga udah pusing, tetangga tuh dengerin. Dia lagi. Ntar dia berantem, sono berantem, piring pada terbang, panci diketokin. Allahu Akbar. Nah, pernikahan yang tidak membawa kebahagiaan malah dia tersiksa, itu hukumnya makruh. Paham ya? Lah kita kan nikahnya pengen samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah, mungkin di situ perlunya ada rasa cinta, harus dipupuk gitu ya. Kalau laki sama bini selalu suudzon, bini selalu lihat lakinya keburukan yang dicari. Kebaikan suami nggak pernah dilihat. Kan repot. Betul nggak? Suami juga begitu, curiga aja. Narsis, ngaruh nggak narsis? Cemburu berat? Masya Allah. Boleh nutur di mana itu? Jangan-jangan zaman sekarang mah tahu. Iya. Kadang-kadang Google hebat juga ya. Wala yarju naslan. Dan dia tidak pengen punya keturunan. Kan gelo itu. Iya, udah pernikahan tidak membawa kebahagiaan dan tidak mau punya keturunan. Nggak mau bang, saya mah nggak mau hamil. Lah nggak mau hamil. Setiap hari isinya suaminya tersiksa. Kenapa? Karena selalu dikasih punggung. Istri yang selalu mengasih punggung suaminya, ibu adek, itu tanda istri yang buruk yang harusnya tidak boleh dinikahi. Makanya ibu-ibu nih yang nonton video ini, jangan terlalu sering ngasih punggung suami. Jangan kasih pantat dong. Iya. Berhadapan dengan suami. Ketika istrinya yang cantik menghadap suaminya menatap, masya Allah. Kita kan ngelihat istri kita walau lagi tidur juga kayaknya. Apalagi remeng-remeng tuh kayaknya yang hitam aja jadi putih. Kayaknya jamaah begitu pulang langsung videonya dikasih. Langsung dibongkar. Videonya lagi milih temanya pernikahan. Mau pada kawin lagi kali ya. Itu wala yarju naslan. Udah kagak membawa kebahagiaan pernikahan, kan tidak pengen, takut nggak mau pengen punya keturun, repot katanya. Ya Allah. Wayak ta'uhu, dan pernikahan itu dapat memotongnya ya si tadi yang nikah an ibadatin ghairi wajibah. Nah, dan juga dengan dia nikah itu ibadah sunnahnya terbengkalai. Jadi uzurnya itu 3. 1, pernikahan itu tidak pernah membawa kebahagiaan. 2, tidak mau punya keturunan. 3, ibadah sunnahnya terbengkalai. Yang begini makruh. Contoh yang paling gampang sebetulnya, anak baru tamat SMA, jajan aja masih dari orang tua, bensin masih jadi orang tua, pulsa jadi orang tua, nikah. Minta kawin, bapaknya dikawinin lagi, harusnya kawinnya sama kebo. Iya, kalau kawin anak orang mau dimpanen apa? Kalau kebo mah kan bisa pakai rumput, betul ya? Ada bapaknya kaya. Masya Allah. Lah nikah sekarang kan harus ditatar dulu di KUA, betul nggak ya? Betul nggak? Harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi orang yang belum mampu itu baru masalah dunia ya.
Orang yang belum mampu memberikan nafkah wajib. Nafkah wajib ya. Nafkah wajib itu kebutuhan dia sehari-hari berapa? Apa 50.000? Apa 100.000? Itu aja belum mampu. Itu makruh itu. Makruh. Kebutuhannya 50.000 satu hari. Ya, berarti kan kalau penghasilannya 100.000, itu mah yang 50.000 berarti sisanya itu mah sunnah ya kan ya. Nafkah wajib aja belum bisa gimana? Itu ya, makanya kan sekarang ada aturan undang-undang pernikahan. Kan. Makanya umurnya juga laki-laki berapa, perempuan berapa. Tujuannya apa? Karena pernikahan itu bukan asal nikah, bukan budaya. Tapi pernikahan itu sakral, ibadah. Jadi harus betul-betul siap. Betul nggak ya? Harus betul-betul siap gitu kan. Kalau asal kawin saja, kawin muda, pernikahan dini ya. Ya dulu kan antara Agnes Mo dan Sahrul Gunawan kan. Pernikahan dini di RCTI dulu itu. Gimana itu akibatnya? Ya boro-boro aja ngurusin lakinya. Malah dia hura-hura kan ya? Karena belum ngerti. Belum ngerti dia. Hak dan kewajibannya belum ngerti. Coba bayangkan itu. Itu masih ingat aja itu. Kenapa? Masih ingat aja. Ingat dulu itu. Tahun berapa itu? Ya kadang-kadang kita pengen iya pengen seger gitu, nggak cepet keriput kan ya, perlu juga hiburan, betul nggak ya? Ya kalau merengut aja ya, tua mendadak, orang nggak pernah senyum kayak kuburan, ya matinya rada cepet ya begitu. Makanya tabas sumu kali wajhi ahika laka sodako. Senyumnya kamu kepada saudara kamu itu adalah ibadah. Masa senyum saja susah, ketawa aja nggak mau. Oh begini aja lah, tetangga kabur semua. Ya, iya, perempuan juga takut, betul nggak ya? Ngomong dikit lagi. Iya, ngomongnya sedikit lagi. Dikit banget. Kadang-kadang kita susah juga berkomunikasi. Ya, Islam itu mengajarkan fleksibel. Ya, sersan tuh bagus, seriusan. Ada kalanya kita serius. Ya kalau sholat harus serius, harus susu. Ngaji harus serius. Enggak, ini ngaji tidur pengiler. Iya, sholat Jumat tidur. Sholat Jumat itu disuruh mendengarkan begitu orang khotbah siap-siap tidur. Itu kan lago. Ibadah Jumatnya jadi udah sempurna, sia-sia. Betul nggak? Karena khotbah itu bagian dari sholat Makanya sholat Jumat cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena ada khotbah ada Jumat itu. Mau paham mau kagak dengerin aja, karena itu rukun. Mau paham mau kagak, ini kagak. Begitu khotbah innallaha malaikatahu tidur. Kalau tidur bener kan batal itu. Masya Allah ya, jangan. Kalau ibadah kita harus susu serius, betul ya? Ya sekali-kali kalau dengan anak bini bercanda gitu kan ya, betul nggak? Nabi juga suka bercanda. Nabi pernah bercanda loh sama nenek-nenek. Nenek sini nek, kenapa? Di sorga nggak ada nenek-nenek. Ya nangis nenek. Lo gua ibadah bertahun-tahun, mana Nabi lagi ngomong. Nenek takut itu. Maaf nek, jangan nangis nek. Maksud saya nanti nenek ya apa namanya di sorga jadi cantik, gitu ya. Jadi nangis. Iya, nggak jadi nangis dia. Ya. Nenek jadi cantik gitu nanti di akhirat. Jadi bidadari nek, jadi tersenyum tuh nenek walaupun giginya nggak ada. Iya. Ya Rasulullah aja bisa bercanda, bayangkan. Maka Rasulullah itu pernah main kebo-keboan dengan Hasan dan Husain cucunya ya. Malah lagi sholat ditaikin Hasan dan Husain, tapi jalamain sujudnya pelan-pelan gitu. Ini kagak mana galak banget ditaikin anak juga jokin banting. Nabi aja seperti itu, luar biasa. Bisa bergaul segala umur, segala usia. Sampai di mana tadi? Di kamar makruh. Wa yakunu yang keberapa sekarang? 4 ya? Wa yakunu mubahan. Hukumnya sekedar boleh mubah nikah itu. Yang namanya boleh nikah silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang namanya mubah gitu. Siapa ini yang nikah hukumnya mubah? Wa zalika fi hakiman la yakhifi zina. Orang yang tidak takut berzina, enggak nikah juga saya mah enggak apa-apa. Rem saya mah rem pakem, ya. Iya, remnya rem cakram, iya. Iya, kalau rem tromol kan rada ngeri-ngeri juga ya. Begitu ngelihat janda yang rada cantikan, waduh. Iya. Enggak apa-apa nih dia. Lam yakhifi zina, tidak takut berzina. Walam yarju naslan, dan dia tidak pengen punya keturunan. Yang nggak pengen punya keturunan saya mah. Walam yaqta'u an ibadatin ghairu wajibun, dan tidak akan mengurangi ibadah
sunnah. Orang yang macam begini hukumnya mubah. Ya. Ya boleh aja, boleh. Ya, boleh walaupun nggak nikah, dia nggak takut berzin. Walaupun dia nggak nikah, ya dia memang nggak pengen punya keturunan. Dan yang ketiga juga ibadah sunahnya nggak tergang. Ini hukumnya boleh. Terus yang ke berapa? Kelima ya? Yang terakhir. Wa yakunu muharraman. Hukumnya Waduh, jadi nikah ada hukumnya haram itu. Berat ya? Apa ini ilatnya, kita lihat di sini. Wa zalika fi haqqi man yadurru bil mar'ah. Orang yang semacam ini orang yang menyakiti istrinya. Mar'ahnya. Kok nikah nyakitin istri? Dendam. Ada kan pernikahan karena dendam? Ditolak, dukun bertindak. Akhirnya kan mau tuh. Wah, begitu nikah, lo dulu nolak gua ya. Habis dibantai setelah jadi istri. Terjadilah KDRT dan semuanya, pengkhianatan. Pokoknya tujuannya menyakiti istrinya, mendatangi bahaya kepada istrinya. Itu hukumnya haram. Pernikahan itu kan ibadah, betul nggak? Harusnya saling melengkap, saling menyayangi. Ini enggak. Pernikahan itu malah mendatangkan bahaya. Ini nggak boleh. Ya. Bi adami watin, misalnya tidak disentuh-sentuh bininya. Iya, tidak digauli. Wati. Napakotin, malah nggak diberi nafkah. Lahir kagak, batin juga Masya Allah. Jadi wujuduha keadamiha. Jadi istri itu ada tapi kayak enggak dihormatin ya. Kalau nggak percaya, contoh itu sinetron hati apa? Iya, hati istri yang tersakiti itu. Itu perempuan itu, Masya Allah, kasihan benar itu. Ya. Ya langganan. Kasihan gak dia nonton. Au kasbi muharramin. Ya, yaitu atau dia usahanya itu usaha yang boleh main judi, ngadu ayam, boleh malak, korupsi, diempanin sama anak bininya, itu haram pernikahan boleh gitu tuh. Makanya bala yang paling besar dalam pernikahan itu karena dia memberi nafkahnya hasil yang itu nggak boleh itu. Walau lirogibin, walaupun dia pernikahan itu senang dengan istrinya, tapi memberi harganya yang itu juga bisa nggak boleh yang begitu. Lam yasha anatan, ya, dan dia tidak takut miskin dengan pernikahan itu. Nah itu, jadi nggak boleh pernikahan itu suci, jadi harus niat yang baik gitulah. Ya, sisa dalam rumah tangga itu mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Dan TV serta jamaah di studio, demikian tadi penjelasan dari pertanyaan Bapak Rio. Sudah jelas Sobat Rio ya? Alhamdulillah sudah jelas, karena tadi jawabannya juga sudah cukup panjang lebar, tidak mungkin saya ulas kembali. Saya ngambil sumber aslinya. Oke, langsung ke penanya yang kedua. Pak siapa? Pak Dani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Nama saya Haji Dadi Sunaryat. Sebetulnya tinggalnya di sini juga. Tapi asalnya dari Rangkas Bitung. Nah, kebenaran saya gabung di pengajian ini. Halo. Udah gabung ketemu ini. Saya mau nanya nih Gus. Bagaimana pandangan Rasulullah SAW terhadap umatnya? Dia kaya raya tapi tidak menikah. Mohon penjelasannya Gus. Orang yang pas-pasan aja bininya bisa 2-3. Iya, Ustadz Tuko aja main menambah dia. Makannya 2 piring. Saya bagaimana ketua markas. Oh gitu, Pak Ade. Itu markas berani Mas. Begini ya, jadi kaya, iya, semuanya ada, cukup, tidak ada kesulitan untuk menikah. Kok nggak mau nikah? Jangan-jangan nikah gagak kawin mulu ya? Bisa jadi. Kan bahaya itu kalau mendatangkan nggak mau nikah tapi Masya Allah, jajan di luar. Allah, itu yang kita khawatirkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, miskinun sampai 3 kali. Miskin kata Nabi.
Rajulun laisa lahu imratun, laki-laki yang tidak punya imro'ah, tidak punya bini. Sampai 3 kali Nabi ngomong itu. Miskin, 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 rajulun laisa lahu imra'ah. Miskin, 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 laki-laki yang tidak punya istri, nggak mau nikah. Untung saya punya. Iya. Untungnya MC punya bini nih ya. Baru 1 ya. Kila ya Rasulullah. Terus ada yang nanya, ya Rasulullah, wa in kana gonian minal mal, meskipun dia itu kaya harta. Ya, miskin dia itu kaya harta apa miskin juga ya Rasul? Begitu kalau bahasa kita. Qala, Nabi menjawab, wa in kana gonian minal mal, meskipun dia kaya harta. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, apalagi jabatan banyak, apa semuanya, kontrakan berlipat-lipat, kontrakan kok berlipat, berjejer, duit berlipat-lipat, ya kan ya, masya Allah. Wa qala miskina, 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 miskin, miskin, miskin. Kalau perempuan miskinah ya. Imro'ah laisa laha jauzun, perempuan yang tidak mau punya suami. Tuh, makanya orang yang kagak punya suami kan begitu. Ya, atau istri, suami nggak punya laki-laki nggak punya istri. Ya begitu aja begitu. Anda kaya, gua kaya keturunan mungkin. Artinya nggak membawa kebaikan kekayaannya pun, betul ya? Itu kan. Coba kalau orang punya istri, punya anak, karena sedekah yang paling besar pahalanya itu terutama kepada istri. Yang 2 kepada anak itu. Yang kita cari itu siang dan malam, ternyata sedekah yang paling afdol kepada keluar. Baru sisanya kepada yang lain. Iya, paham ya? Begitu. Kila kemudian ada yang nanya, ya Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan minal, meskipun perempuan itu kaya raya ya Rasul. Iya. Ya. Qala wa in kana ghaniyatan minal mal, meskipun dia itu kaya raya, tepat dalam pandangan agama miskinah. Kalau nggak mau nikah itu, nggak punya istri ya, nggak punya suami kalau perempuan itu. Qala in kanat ghaniyatan minal mal. Itu. Inilah apa keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, apa tadi namanya? Pak Jedadi. Jadi orang yang mau kaya raya, kelihatannya secara zahir dia kaya, semua dia miliki, betul ya? Tapi dalam pandangan Rasulullah miskin itu, miskin pahala. Kenapa miskin pahala? Ya orang dia pahalanya 1, orang lain udah nikah kan pahalanya bisa 10 kali lipat. Benar, orang ya iya kurang sedekah. Karena sedekah yang paling utama kepada keluarga. Dan orang yang sudah nikah itu berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Betul nggak? Iya, separuh agamanya itu udah disempurnakan dengan nikah. Karena dengan nikah itu terjaga betul. Ya, urusan agamanya lebih terjaga. Sisanya tinggal dia menjalankan ketakwaan aja kepada Allah. Betul nggak? Yang 50% lagi. Masya Allah. Ya, oke, lanjut. Pemirsa Dan TV dan jamaah di studio, demikian tadi jawaban dari pertanyaan Pak Haji Dadi. Ya sudah jelas Pak Haji Dadi ya. Alhamdulillah. Kemudian masih ada kesempatan 1 penanya lagi. Silakan diberikan kesempatan pada siapa? Mas Wawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, tadi udah dijelaskan tentang hikmahnya nikah. Nah ini saya mau bertanya kebalikannya. Ada orang nih yang takut menikah, alasannya ya repot lah, capek lah, ya dan lain-lain, pokoknya ya susah begitu, kalau nggak mau susah. Nah ini menurut pandangan Islam gimana guys kira-kira? Mohon penjelasannya. Iya, kadang-kadang kita bingung juga ya, padahal pernikahan itu membawa kebaikan gitu ya, membawa kebaikan. Justru banyak malapetaka, banyak perbuatan dosa gara-gara tidak karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita takutin dalam sebuah pernikahan? Lihat contohnya Pak Ade Tiar. Dia dulu waktu belum nikah gimana? Dan lihat sekarang setelah menikah, lihat gimana? Gemuk. Iya, gemuk, kan? Bininya demplon, anaknya sehat-sehat, betul nggak ya? Masya Allah, usahanya berkembang, betul nggak? Pokoknya urusan perdiselan udah dia dah tuh. Iya, pokoknya yang berbau-bau solar udah dia dah tuh. Memesin kapal kayak, memesin alat-alat berat, betul kayak genset apa saja, ya. Asal jangan janda, kalau janda nggak boleh. Diservis sama dia.
Kalau urusan-urusan begini mah diservis. Janda Bangja itu spesial. Bawa aja ke Jalan Irigasi Kenanga, Kelurahan Kenanga, Cipondo, Tangerang, sebelahan dengan Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah dalam kurung dan. Ya. Iya, apalagi dekat pondok, Masya Allah. Setiap malam Jumat pada subuh didoain sama santri habis baca surat Al-Kahfi. Ini enggak, bacanya bukan surat Al-Kahfi, surat Al-Diron di Blok M. Aduh, acau bener. Iya. Enggak akan banyak sekali keberkahan dan kebaikan, betul enggak? Ada kok apa yang ditakutin itu? Ya betul enggak? Kok takut repot? Emang enggak ingat ente waktu masih kecilnya gimana? Orang tua ente, betul enggak? Iya, kita harusnya berpikirin jangan begitu. Pikirin kalau udah tua nggak punya anak, nggak punya bini, betul nggak ya? Udah tua seorang diri nggak punya bini. Bayangkan itu seperti apa? Susah. Iya, masuk angin nggak ada yang ngerokin, betul nggak ya? Mau makan nggak ada yang nyariin, betul. Coba kalau punya istrinya, kan kita bisa bermanja-manja, sakit minta disuapin. Iya, betul nggak? Itu ditemenin. Iya, kalau sakit coba itu makan, kalau nggak disuapin sama istri kan nggak ketelan, ya kan? Betul nggak? Ada tempat berkasih sayang, ada tempat curhat, betul nggak ya? Apalagi itu suara anak-anak kita, aduh kayaknya itu hiburan yang nggak bisa dibayar dengan uang, betul ya? Iya, kayak Hendran ya, saya aja kangen punya suara anak kecil, karena anak saya udah besar-besar semua. Ada yang kecil dititip di sorga untuk menyambut saya nanti, ya, diambil oleh Allah. Kadang-kadang saya pengen suara anak kecil begitu ya. Kalau ada yang ngasih saya mau itu. Apaan itu manas-manasin? Iya. Dikirimin cucunya Bang Jai. Iya. Doain ya makanya biar cepat punya cucu saya. Ini Gus Ibnu dengan Anissa biar cepat punya keturunan. Nuris dengan suaminya ya. Siapa tahu dengan doa malam ini dijabah oleh Allah SWT. Ini kan majelis ilmu sama saja dengan apa namanya? Majelis khair yang disaksikan oleh para malaikat Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil, nikahilah perempuan itu karena perempuan itu mendatangkan harta. Ente dulu punya apa? Kita bujangan. Iya, sekarang punya motor, sebentar lagi roda 4, sebentar lagi roda berapa puluh tuh kereta. Bener nggak? Berkembang, ibadah lagi lebih baik, harta lebih baik, betul ya? Akhlak lebih tertata. Coba kalau orang bujangan kan matanya aja susah ngawasinnya tuh. Iya, susah, ibadahnya juga nggak karuan, tuh ya? Iya, gitulah hidupnya nggak teratur gitu loh, betul nggak? Apa yang ditakutin itu? Malah Rasulullah SAW bersabda, saya ngutip dari satu kitab, ini dikatakan man tazawwaja kafa wa waqa. Barang siapa yang nikah itu, kawin itu, maka dia kafa, diberikan kecukupan, kafa yakfi. Dia akan diberikan kecukupan oleh Allah. Ya tadi lihat nih Pak Guru Nasan, waktu belum nikah gimana dia? Waduh, langsang. Iya. Maka sepeda ontel, mending kagak gablek. Sekarang motor punya, bini punya, anak punya, betul nggak? Itu kekayaan aset yang nggak bisa dinilai, betul nggak? Anak soleh itu harganya sangat mahal. Jadi diberikan kecukupan oleh Allah itu. Kafa wa waqo. Waqo itu artinya dipelihara oleh Allah. Ibadahnya dipelihara, ya. Kemudian ini anggota badannya dipelihara dari maksiat, betul nggak? Masya Allah. Ya, betul nggak Bang Jai? Itu. Terus selanjutnya Rasulullah bersabda, iza tazawwajar rajulu faqad istakmala nisbadin. Nah, tadi sudah jelaskan. Apabila menikah itu kawin seorang laki-laki, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Jadi 50% itu agamanya sudah disempurnakan melalui pernikahan. Falyatakillah finis baki. Maka sisanya tinggal bertakwa saja kepada Allah, ibadah ya, yang sisanya yang separuhnya itu. Dan man tazawwaja yuridul ifaf, barang siapa yang nikah ini, kawin ini tujuannya untuk menjaga diri. Itu. Ifaf itu menjaga diri, ifah menjaga diri dari dosa. Tujuannya itu.
Ya, saya mau nikah supaya supaya hidup saya lebih teratur, saya terhindar dari perbuatan dosa, betul nggak ya? Karena kan tahu-tahu maksiat yang paling banyak itu kan godaannya perempuan, betul nggak? Lihat Nabi Adam, kenapa melanggar larangan Allah makan buah huldi? Siapa yang goda? Yang bujuk siapa? Iblis. Tapi yang pertama kali kena terbujuk iblis siapa? Ibu Hawa. Iblis kagak mempan. Tapi ketika Ibu Hawa, my darling yang ngomong, luluh Nabi Adam. Makanya begitu Ibu Hawa yang makan duluan kan, makanya dia udah sampai di dada. Nah, begitu Anda istighfar dia, maka muncullah 2 gunung emas yang sangat indah. Jadi perempuan cakep dengan adanya itu. Kalau enggak itu coba masa perempuan dadanya rata. Ada apa di kolong meja? Kucing belang makan ikan peda. Ada apa di balik BH? Gunung emas terbelah 2. Tong teng tong teng teng tong teng 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 teng. Itu kalau nggak salah yang nyanyi Muhsin Al-Attas, Orkes Melayu Purnama pimpinan Awab dan Abdullah tahun 70-an. Kalau nggak salah rekamannya PT Remako, Remaja Kolot. Pengamat musik, dulunya penyiar wajar. Pacaran itu. Iya. Lah ini masih di alam baka, di alam ruh. Ya kalau saya kan tahun 62 sudah terlahir ke muka bumi. Itulah waktu saya lagi muda. Oh gitu. Sekarang tua ya. Begitu. Barang siapa yang nikah itu yuridul ifab, ya kita jangan terlalu serius kan acaranya ngopi ya. Ngobrol sampai ngaji. Yaitu yuridul ifab, ya. Barang siapa yang nikah semata-mata ingin menjaga diri dari dosa-dosa karena Allah, maka bahakun alallahi, apa ini? Duh, tulisannya apa ini? Ini matanya udah tua ini. Oh, aunuhu, ya aunuhu. Anayun aunuhu artinya pertolongan. Iya ini. Ini kalau nggak jangan mata juga ini, aduh, nikmat matanya sudah mulai berkurang. Ente juga nanti ngerasain ya. Iya. Jadi orang yang nikah itu tujuannya supaya dipelihara oleh Allah dari segala dosa, maka tanggungannya dia punya hak untuk dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu. Dijamin rezekinya, dijamin, betul nggak ya? Betul nggak? Dijamin. Rumah tangganya dipelihara oleh Allah, rezekinya dipelihara oleh Allah, betul nggak? Jangan takut. Paham Tom? Alhamdulillah. Ini saja cukup sekian ya. Insyaallah kita panjang umur, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada serta jamaah yang dia di studio, demikian kaji kita kali ini yang sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh narasumber kita Gus Haitami atau Gus Hai, yang insya Allah semua tadi pemaparan tadi kita bisa pahami dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Amin. Demikian kaji kita kali ini, insya Allah bertemu lagi di pekan depan masih bersama saya Hendra Tuko dan Gus Hai. Sebelum acara ini kami tutup, marilah sama-sama kita bacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jumpa kita kali ini. Saya Hendra Tuko dan Gus Hai mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.